부검해주세요. 누구한테 보고받으셨어? 부, 검, 해. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Cop episode 11. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Beberapa tahun sebelumnya, ayah sedang menginvestigasi kasus bundir massal, di mana semua korban memiliki tato yang sama yang terhubung dengan komunitas Orion. Dan tak lama dari situ, ayah Kang Hyun pun dituduh mendapatkan suap. Kembali ke saat ini, seorang jenazah ditemukan di Sungai Han dan terdapat sebuah tato di tubuh korban. Tim segera mengabari keluarga korban. Saat diberitahu tentang penyebab kematiannya karena tenggelam, keluarga merasa tak percaya dan akhirnya meminta untuk diautopsi. Karena korban adalah seorang instruktur renang, bahkan sudah 4 kali berenang melintasi Sungai Han. Sebelumnya pada malam hari, Kang Hyun menunggu semalaman, tapi manajer komunitas Orion tak kunjung datang. Padahal pria itu berniat untuk membeberkan segalanya pada Kang Hyun. Tapi ternyata pria itu malah diikuti oleh sekelompok orang dan akhirnya nyawanya pun melayang. Isu kini sudah merelakan ibunya. Ia akan berhenti mencari alasan kenapa ibunya itu meninggalkan dirinya seperti demikian. Tubuh manajer Orion ditemukan oleh tim sebelah dan ketua tim mengetahui jika nomor ponsel Kang Hyun lah yang terakhir kali dihubungi. Kang Hyun segera dipanggil dan dikenai masa percobaan selama 1 minggu karena ia masih mencari tahu kasus tentang komunitas Orion. Kang Hyun juga mengatakan jika manajer itu tidak mungkin melakukan bundir karena ia telah berjanji semalam bahwa akan mengungkapkan segalanya. Kang Hyun merasa curiga pada atasannya. Dari mana atasan tahu jika yang tiada adalah si manajer, padahal ketua tim dan kepala tim ada di ruangan itu. Belum ada yang melapor padanya. Kini atasan itu pun patut dicurigai. Kang Hyun mendekati seniornya untuk mendapatkan info. Karena kini sudah berbaikan, akhirnya ia pun diizinkan. Diam-diam Kang Hyun memotret laporan kasusnya. Tim lalu diberitahu jika Kang Hyun dikenai masa percobaan seminggu. Isu tahu jika ada hal yang janggal dengan itu. Kang Hyun mendatangi istri si manajer dan istrinya itu menolak dilakukan otopsi. Isu tak hilang akal, ia mencari informasi ke atasan dan akhirnya mengetahui jika Kang Hyun selalu ribut ketika membahas mengenai komunitas Orion. Dan diberitahu juga jika ayah Kang Hyun telah menerima suap. Ayah dan anak itu memalukan bagi institusi kepolisian. Dengan sedih, Kang Hyun menetap seragam polisi ayahnya. Ia juga membaca kembali laporan kasus yang telah dikerjakan ayahnya mengenai kasus bundir massal yang terkait dengan komunitas Orion. Isu menyelidiki sendiri dengan caranya, melihat video di mana ayah Kang Hyun sedang melaporkan kasus bundir massal. Namun di tengah-tengah, tiba-tiba saja ayah ditangkap karena kasus suap. Isu lalu meminta asisten terpercayanya untuk menyelidiki lebih dalam. Wartawan usil tampaknya kini sudah melunak. Ia memutuskan tak akan membuat artikel mengenai ibu Isu. Justru ia meminta seniornya untuk berhati-hati karena telah mendengar desas-desus tentang Wang Jongtae. Isu menemukan tempat persembunyian Kang Hyun. Isu lalu memberikan dukungannya. Isu berkata jika Kang Hyun mempercayai ayahnya dan dirinya akan mempercayai Kang Hyun. Kang Hyun pun merasa yakin jika ayah telah dijebak karena sedang menyelidiki kasus komunitas Orion. Tapi satu-satunya orang yang akan mengungkapkan segalanya kini telah tiada. Otopsi sudah selesai dilakukan. Diketahui jika korban tidak meninggal di sungai, tapi seseorang telah sengaja melemparkan tubuhnya ke sungai setelah menghabisi di suatu tempat. Tim segera membahas bersama kasus. Tak lama kemudian, ketua tim sebelah datang. Akhirnya, kedua tim pun saling membagi informasi kasus masing-masing, karena kedua kasus itu berhubungan. Tim diberitahu jika surat bundir dari si manajer. Isu merasa ada yang janggal dengan surat itu, dan akhirnya ia merasa bangga dengan dirinya sendiri, karena Isu telah menemukan pesan tersembunyi yang bertuliskan jika si korban meminta untuk diotopsi. Isu mendapat laporan jika untuk makan bersama dengan pendiri komunitas Orion harus membayar uang yang begitu sangat banyak. Dan akhirnya, Isu mengendarai motor keren mendatangi komunitas Orion. Di tempat yang sama, Kang Hyun ternyata berpura-pura menjadi anggota baru dari komunitas Orion. Ia mengikuti semua kegiatan di sana. Semua ponsel dikumpulkan. Tapi, manajer di sana tampaknya sudah mencurigai gerak-gerik Kang Hyun.
Sedangkan Kang Hyun sedang mencari informasi kepada teman-teman lainnya tentang si korban kedua yang katanya bundir itu. Ternyata ia memang sudah dipanggil oleh Bori, sang pendiri komunitas. Namun sampai saat ini ia masih belum kembali. Isu lalu bertemu dengan Bori, sang pendiri. Bori menelpon seseorang dan memberi kabar jika Jin Isu datang mendatanginya. Entah siapa itu. Isu tak berbasa-basi, ia membahas semua hal kasus yang berhubung dengan komunitas milik Bori itu. Bori lalu menjelaskan jika orang-orang bundir itu pastilah sudah salah paham. Bori menjelaskan tentang hidupnya dahulu. Ia bekerja keras dan mendapatkan banyak uang, namun ia malah terpuruk bahkan mengalami kecelakaan yang begitu naas. Akhirnya di tengah hidup dan mati, ia menyadari jika ia sudah 5 kali hidup bereinkarnasi. Dan ia pun selamat. Dan sejak itulah ia menyebarkan pada orang-orang dan membantu orang-orang yang putus asa. Jika kehidupan selanjutnya itu benar-benar ada. Dan orang-orang pun ada yang salah paham yang akhirnya malah membuat mereka bundir. Bori menawarkan Isu untuk tinggal beberapa hari di tempatnya. Di tempatnya, kalian terus mencari informasi. Kali ini pada teman sekamar. Ternyata wanita itu begitu putus asa dengan kehidupannya. Ia bahkan meminjam banyak uang agar bisa bertemu dengan Bori. Namun sampai saat ini ia masih belum dipanggil juga. Wanita itu mengatakan jika ia siap untuk tiada kapan saja, asal di kehidupan berikutnya ia menjadi kaya raya. Tengah malam, Kang Hyun mulai merayap menjalankan aksinya. Diam-diam memasang beberapa CCTV di ruangan Bori. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Kang Hyun bersiap siaga dan akhirnya membanting tubuh itu. Tapi ternyata itu adalah Jin Isu. Akhirnya keduanya membagikan informasi masing-masing yang sudah didapatnya. Kang Hyun berpikir jika tempat itulah situs dari penghilangan nyawa. Di tempat lain, manajer menyadari jika Kang Hyun tak ada di kamarnya. Dan di tempat lain juga, sesuai dugaan, Bori ternyata bertemu dengan kepala atasan. Selama ini ia bekerja sama dengan Bori dan membantunya untuk menutup kasus. Ia lalu memberi informasi tentang Kang Hyun jika Bori harus berhati-hati terhadap wanita itu. Kembali ke tempat yang menegangkan, Kang Hyun meminta Isu untuk segera meninggalkan tempat ini karena ini berbahaya. Selagi keduanya bertengkar, tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki, membuat keduanya berwaspada. Dan episode 11 pun berakhir dengan ketegangan itu.